Bi khair wal afiyah. Alhamdulillah. Tim, saya selaku moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berhadir dan berpartisipasi pada acara kita Swap Important Desain Grafis dengan tema Great Impact for Your Design, membangun kreativitas, ciptakan kualitas, dengan pemateri kita yang sangat-sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Haidar Akbar. Untuk singkat waktu pada acara hari ini, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita yang sangat-sangat luar biasa pada hari ini. Dan dokumentasi bisa menampilkan CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Sudah kelihatan teman-teman? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Profil dari pemateri kita pada hari ini, nama beliau adalah Haidar Akbar, tempat tanggal lahir Banjarmasin 22 Desember, alamat Jalan Pengapungan Raya, Kota Banjarmasin, nomor telepon bisa dicatat 0896 02 00 1899. Alamat email haidir.akbar001@gmail.com. Kan TK Dharma Kusuma 2006 sampai 2007. Pengapungan Raya 1 2007 sampai 2013. MTS Al-Falah Putra 2013 sampai 2016. MA Al-Falah Putra 2006 sampai 2019. Aktif UIN Antasari Banjarmasin 2019 sampai sekarang. Riwayat organisasi pemateri kita pada hari ini sangat luar biasa sekali. IKKPF atau OSIS angkatan 2018 sampai 2019. Kominfo Komunitas Mahasiswa Usuluddin dan Humaniora tahun 2020 sampai 2021. Kadar Himmah atau Himpunan Mahasiswa Alumni Al-Falah PMII Rayon Usuluddin dan Humaniora. Terima kasih, sangat luar biasa kali pemateri kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu dan saya lihat teman-teman tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita yang sangat-sangat luar biasa pada hari ini. Silakan Kak Haidar Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator atas waktu yang sudah disiapkan untuk pemaparan materi seputar desain grafis kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada panitiaan dalam hal ini para teman-teman dari divisi kaderisasi dan hubungan internal, terutama kepala divisi Mas Muhaimin Ismail itu. Iya, alhamdulillah. Oke. Serta teman-teman anggota komunitas mahasiswa Usuluddin dan Humaniora 2019, 2020, 2021. Ini kami khususkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta jajaran tim inti serta Kadip dan Sekdip divisinya masing-masing. Asik. Pada hari ini insya Allah kita akan mengadakan pelatihan desain grafis. Kalau dikaitkan dengan pelatihan biasanya itu adalah rutin atau 2 kali dalam
pelatihan ini, tapi dilakukan dalam jangka waktu tertentu sampai atau objek dari acara ini memang terlatih dengan benar dan tepat. Abutnya nih. Jadi sebenarnya ini lebih ke pengenalan dan sedikit membreakdown isi desain-desain yang pernah dibuat oleh baik saya sendiri atau teman-teman kamus juga. Sesuai tema, apa tuh bahasa Inggris temanya? Ciptakan impact, pengaruh melalui through your design, melalui desain. Bisa kita ciptakan melalui desain, ya begitu kelihatannya. Selanjutnya teman bisa ganti slide kedua. Iya. Kita langsung masuk ke pembahasan mengenal apa itu desain dulu. Ya, desain itu memang cakupannya memang sangat luas. Tapi dalam hal ini kita sempitkan pembahasannya mengenai seni digital lah, yang kita berkutat dengannya seperti pamflet dan logo dan sebagainya. Ya arahnya lebih ke situ. Sebenarnya kalau desain itu bangunan pun punya desainnya ya loh, yang dibuat oleh arsitektur. Terus masing-masing. Tapi dalam hal ini kita sempitkan pembahasan masalah desain grafis. Oke. Buluman Mas geser dulu, masih yang seret tadi. Kita di sini memakai penjelasannya bukan penjelasan ahli lah. Bukan ahli apalah arti terminologi ya. Tapi ini hanya ungkapan oleh teman-teman desainer. Contohnya sini ada Rio Purba, bisa cek di Instagram beliau riopurba.id kalau nggak salah. Fokus ke masalah logo dan sebagainya. Jadi kita kenali dulu apa itu desain. Desain adalah suatu yang sulit dipahami atau dicerna oleh pengguna menjadi suatu karya baru yang mudah dimengerti. Suatu yang sulit dipahami kemudian berubah menjadi suatu karya yang mudah dimengerti. Jadi misal, contohnya ini ada software kepengurusan. Kalau dideskripsikan menjadi sebuah narasi panjang, Ahmad Sunir Ridho, Ketua Umum Kamus, itu pulang. Kemudian berada di bawahnya Wakil Ketua Umum Mona Al-Yugna, yang di bawahnya lagi ada mempunyai bendahara umum, sekretaris umum, wakil sekretaris umum. Tapi itu terlalu rumit kelihatannya kalau dibentuk. Nah itu jadi dianggap suatu yang susah dicerna karena terlihat rumit. Kan bagaimana kita mengalihkannya menjadi suatu karya, itu bisa kita lihat jadi struktur yang betabel. Bapak tuh akar pohon tuh nah itu jadinya kalau dideskripsikannya melalui tatanan gambar seperti itu terlihat lebih mudah dicerna loh. Berbeda dengan susunan kata-kata yang berparagraf-paragraf menjelaskan kayak apa susunan struktur kepengurusan. Setelah kita rubah dalam bentuk karya, misalnya lihat PPT tadi dulu lah, susunannya akar-akar, betabel-tabel, nah itu terlihat lebih mudah dicerna. Nah itu desain menurut beliau. Kemudian di sini ada bukunya, itu dibagikan oleh saudara Ridho mungkin sebulan yang lalu. Desain dibuat oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desain itu adalah penilai dari suatu pemecahan masalah. Jadi ada beberapa masalah, bukan masalah konflik masalah, maksudnya ada beberapa hal. Ada beberapa hal, kemudian dialihkan, dikonversi nilai tersendiri. Beberapa objek, misalnya kita sempitkan pertama penyampaian judul dari sebuah acara webinar misalnya. Ini apa temanya? Webinar nasional. Kemudian temanya diskon selama Pak. Anggaplah yang acara inilah bangun kreativitas, ciptakan kualitas. Kita kelompokkan. Ada tema, ada nama acara, ada tema, ada moderator, host,
yang bersangkutan dengan acara, dan deskripsi tentang info pendaftaran. Itu kan jadi beberapa rangkaian masalah itu. Kemudian kita ciptakan menjadi suatu nilai tersendiri. Jadi ada, karena desain itu fokusnya itu memang value, ciptakan value tuh, nilai. Jadi bagaimana kita menggantinya menjadi objek-objek tertentu dengan warna-warna tertentu dengan paduan sehingga menjadi suatu nilai tersendiri. Makanya pekerjaan. Jadi bisa kalau membentuk logo kan biasanya jadi duit loh. Nilainya itu ada value added, ada nilai tersendiri, nilai tambahan lah ya, jadi berupa duit tadi. Ini tuh ya yang perlu diperhatikan terutama dalam hal desain nih. Selanjutnya. Iya, kelewatan. Yang sering disalahpahami oleh kita terlalu membuat pembahasannya terlalu sempit. Jadi seorang bidang desain grafis itu tuh biasanya selalu dikaitkan dengan aplikasi yang digunakan atau software yang digunakan. Lihat, bisa di zoom out bro. Di atas di PPT, kalian zoom in, zoom out. Di atas tadi adalah ini screenshot dari Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. Ini kawanannya Adobe juga, Adobe dan Akhwatuha. Jadi ini bukan desain. Sering kita salah pahami. Kalau orang yang bisa Photoshop lalu bagus. Cuma tools atau alat bantu. Jadi cuma alat bantu. Sebenarnya kreativitas suatu desain itu diciptakan oleh si orang yang membuatnya sendiri, bukan tergantung atau terkait ini. Walaupun dalam kelanjutannya tools ini memang menentukan juga, karena fitur-fitur berbeda dengan fitur-fitur yang ada di software atau aplikasi lain. Oke, selanjutnya. Kita membahas hal yang paling mendasar. Ini menurut Ulun sendiri, Bang. Hal yang paling mendasar yang perlu kita perhatikan, terutama bagi kita nih. Karena sebenarnya kita nih, keperluan kita nih, kalau kita batasi lah, memang sebatas pamflet, kalau paling enggak ya spanduk lah proyeknya. Tapi kita bagaimana caranya pemerataan kebisaan dulu. Paling kada bisa bulah pamflet barang nah kayak itu. Supaya kada terbebani kada satu atau beberapa orang. Hingga edo dia di PDD berumuran hidup. Nah, jadi supayanya tuh kalau bertukar peran dan sesuai masing-masing kita nih sesuai visi misi ketum tuh memang menciptakan mahasiswa yang produktif dalam bidang apapun. Oke, kita pelajari dulu. Hal mendasar dalam desain itu pertama font huruf, jenis huruf tuh nah. Terus ini ada penjelasan lebih lanjut lah, mungkin banyak yang belum diketahui. Ulun pun hanya tahu juga tuh. Ada font, ada typeface. Itu. Sebenarnya yang bentuk huruf tuh ada yang berait, ada yang datar, ada yang gaya Arab, tulisan itu tuh namanya typeface padahal. Tapi kalau font itu apa? Font itu jenis yang tebal. Ada jenisnya tuh italic, apa? Like yang tipis, yang reguler. Nah, itu sebenarnya yang namanya font itu. Font tuh yang jenisnya tuh tipis, bemiring, tebal. Kalau yang bentuk yang ada yang berait macam-macam itu namanya tuh typeface pada hajar. Ada membaca satu literatur gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita memadukan font. Kemudian yang kedua, pemaduan warna. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan lah, kekeliruan lah dalam hal ini. Kadang warna ini memang kada cocok digabungkan warna ini. Karena apa? Karena memang rancu tanda warnanya. Sebagian orang ada membuat namanya color palet warna. Palet warna tuh biasanya tingkatannya warna pink, kaitannya dengan pink kayak apa? Pinknya tingkat warna pinknya tuh seberapa? Si warnanya, hue-nya. Nah, itu yang diperhatikan. Kadang orang warna biru apalah, biru tuha, biru terang tuh nah.
yang mendukung, tata letaknya mendukung, itu kan harus sesuai. Tapi ada beberapa orang yang membuat desain, padahal warnanya bertolak belakang. Warna bertolak belakang. Fontnya pun biasa-biasa aja, itu aja tuh, nah kereda paduannya. Tapi bagaimana menyerasikannya lawan bagaimana menyesuaikan tata letak, itu menjadi kunci utama juga. Itu karena ada kita di akhir karena membreakdown beberapa desain yang sesuai dengan panduan, maksudnya tuh dalam hal ini palet warnanya tuh pas, ada yang rancu warnanya tapi tetap bagus kelihatannya. Itu sesuai konteks, sekali lagi sesuai konteks. Kemudian yang ketiga, penyesuaian tata letak. Ya, tata letaknya loh. Anda kalau seandainya kiri, berarti ambil kiri seberataan peletakan teks-teksnya tuh, nah, huruf-hurufnya tuh. Seandainya rata tengah berataan. Itu kan kita bahas di breakdown. Kemudian penyesuaian, penyerasian segala aspek. Ya tadi sudah dijelaskan. Semua aspek ini termasuk dalam hal ini font, warna, dan sebagainya. Itu memang harus diserasikan. Serasi memang tidak terlihat baik loh. Nah, karena fokus dari desain ini memang menciptakan value. Dalam hal ini seni loh. Bisa seni digital kita. Jadi harus kuncinya. Oke, ke slide selanjutnya. Jadi sering kita bertanya-tanya mungkin orang bisa desain, biasanya itu tuh kayak sekolah desain, jurusannya komunikasi digital, itulah. Jadi perlu uang atau perlukan ongkos lah untuk bisa sekolah multimedia. Memang untuk memperdalaminya, memang harus kayak itu juga, Bang. Karena di situ belajar selain praktik, tapi mendalami masalah teoretiknya juga. Kalau kita ini memang sesuai keperluan kebutuhan kita, jadi kita berbicara yang lebih rendah lah tingkatnya. Karena materinya pun hahu-hahu juga. Bertanya, kalau kayak itu, nah, otodidak ya, apakah kita bisa kayak itu? Otodidak belajar sendiri, kereda pelatihan, atau nonton tutorial YouTube, apakah kita bisa? Bisa dong, asik. Pun karena pernah belajar dia tuh, nah, makanya ada beberapa, misalnya aku kan menggunakan misalnya Pixel Lab loh. Jadi kita sambil cerita-cerita lah. Aku biasanya pakai Pixel Lab aja tuh, nah. Kalau biasanya orang mengira aku pakai Photoshop, tapi pakai Adobe Illustrator ini bisa. Lab juga, tapi orang mengira pakai Photoshop. Nah, karena itu kayak apa kita kreativitas kita aja bermain tuh, walaupun tools alat bantu kita tadi sederhana aja. Nah, jadi tahapannya nih, kalau tahapan sih memang ada sesuai tahapan pun gak apa-apa nih. Pertama, tanamkan niat, memang ada kemauan kita. Biasanya kita kelihatannya ada apalah, ada mau tuh karena putus asa, memang, oh kenapa karya aku nih kayak ini aja, tenang, beda lawan orang. Melihat, yang dilihat pasti orang yang di atas kita. Jadi itu yang mengurungkan niat kita untuk berkreasi lebih lanjut. Nah, itu biasanya yang menghalang-halangi kita. Jadi perkuat niat dulu. Lalu biasanya kita sering pertanyakan, kenapa harus bisa desain? Sedangkan aku jurusan ilmu Quran tafsir. Aku kan rancak itu tuh membatin. Nah, jadi itu memang kita cuma melatih soft skill kita aja. Apa yang menjadi prioritas kita tetap kita bisa, tapi yang lain memang kita ada juga kebisaan yang ditonjolkan. Karena bagaimanapun, karena suatu saat memang diperlukan. Nah, betnya anak begawi cari gawian kan, lewat desain bisa juga jadi duit. Itu pulang, kemudian mengeksplorasi. Jadi setelah kita menanamkan niat, kita mengeksplorasi dengan melakukan berbagai macam beragam praktik. Kemudian mengaplikasikannya. Ya sama kurang lebih lah. Nah, sering-sering praktik. Setelah melakukan ini, melihat contoh. Karena Pak, aku pun masih rancak melihat contoh, terinspirasi dari desain yang lain. Karena mungkin kita ada berbicara masalah dari mana kita melihat inspirasi itu. Memang setidaknya kita biasanya kalau buntu lalu, karena kau menemukan ide untuk membuat suatu karya, ada membaca, ketujuh melihat, ketujuh mendengarkan, berbincang dengan orang-orang. Nah dari situ biasanya kita ada dapat ide, karena kita tuh kadang memang menciptakan ide itu murni gitu, nah. Tapi kita bisa melihat, belajar dari orang-orang, kemudian bagaimana kita melokalisasikannya dalam kapasitas kita. Nah, jadi asal melihat desain ini desain olahan oleh negara lah,
maksudnya itu dalam pemerintah, itu kan otomatis brand desainernya yang harat. Nah, ini yang di bawah-bawah ini kayak Pak melokalisasikannya. Orang tuh pakai Photoshop, aku pakai Pixel Lab tapi tetap kau aja. Nah, itu memang perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian hanya gali teori desain. Memang selain kita praktik, memang diperlukan masalah teoritik nih. Jadi jangan bosan membaca. Aku pun masih membaca aja tuh di sini. Makanya kalau ada bisa aja. Salah pemateri Bang. Dasar juga ingin. Jadi kita yang sesuai kapasitas kita aja sedikit-sedikit begamatan, nggak? Oke, next slide selanjutnya. Kita berbicara soal cari inspirasi. Itu Pinterest, kada asing lagi itu website lah. Bisa cari Pinterest. Itu kayak orang memadukan warna itu perlu diperhatikan. Kayak orang memadukan font, warna, penyelesaian, lawan penyesuaian tata letak itu konteksnya ini berbicara masalah keagamaan. Berarti ada nuansa-nuansa keagamaan. Orang tuh kan membuat kayak itu kayak ada apa mushaf seni-seni Arab gitu nah yang berbau Timur Tengah. Itu loh yang dibawa membandingkan orang ini kalau seandainya pengucapan hari raya Idul Fitri itu bola pamfletnya tuh kayak ini nuansanya. Kalau Idul Adha ada sapi-sapinya, tapi sapinya tuh kayak Pak sapinya warna hirang kah? Ada biasanya orang pasti menyesuaikan warnanya tuh hijau muda, hijau tua, hijau putih. Itu kita melihat dari orang. Kalau kada melihat dari orang pasti kita kebingungan. Makanya Pak memadukan warna dan tata letak lawan berbagai sudut yang penting lainnya dalam desain. Oke, selanjutnya. Sik. Next. Mbak Bapak. Iya, mantap. Tadi masalah seputar desainnya, Pak. Kita berbicara seputar rekomendasi warna pulang. Kayak memadukan warna. Itu ada beberapa di share atau hendak di SSSSW ini. Itu beberapa, ini website juga. Itu kita melihat beberapa paduan warna. Kalau aku, ini biasanya yang website-website ini terpakainya lah di laptop, Bang. Ini hubungkan website ini dengan aplikasi yang kita pakai, software yang kita pakai di Adobe Photoshop misalnya. Nah, itu agak rumit Bang ini. Tapi kalau hendak nyaman, kalau buat tab, Canva atau apa-apa tuh, ya bisa tadi mencuntan warna orang. Kayak apa tipsnya? Kalau di Pixel Lab tuh ada, karena cari di YouTube karena kayak apa mencuntan warna tuh. Nah. Untuk referensi kalau aku sendiri mencuntan warna tuh ambil di AWSM Color. AWSM Color di IG. SS lo itu masukkan ke Pixel Lab lalu hanya dicuntan warnanya, dicuri supaya kita tuh dapat warna yang pas. Ya tadi kawan-kawan itu nah, palet warnanya supaya pas. Kalau hendak melihat belajar kayak apa contoh palet warna itu bisa dibuka website ini. Selanjutnya. Nah, ya penutup. Ada Steve Jobs. Desain tidak hanya seperti apa bentuknya dan rasanya, desain adalah bagaimana cara kerjanya. Asik. Ya, sudah penutup. Silakan anunya share screen-nya. Anak persenat. Sambil kita breakdown sedikit. Mungkin kita selingi dengan jawab bisa. Silakan Mbak moderator. Mohon kereda bisa kita lanjut ke breakdown. Ya, terima kasih pemateri. Terima kasih materinya sangat luar biasa sekali. Saya buka sesi tanya jawab. Ya, teman-teman yang ingin bertanya bisa ajukan nama dan pertanyaan di ruang chat. Dan aktifkan mic-nya untuk bertanya. Silakan teman-teman. Guys. Ini sudah masuk share screen-nya lah. Masuk. Kita selingi lah. Mohon hendak langsung buka open mic. Tanya jawabnya bisa langsung. Open bertanya dong. Gitu. Silakan Mbak Najwa. Mantap kayak.
Dong lah. Bisa kan Pak sambil pertanyaan? Makanan deh. Adalah pun mengerda, kan aja kita tunggu dulu sambil breakdown sedikit. Takang. Ya Allah, takang. Nah, ini pamflet olahan-olahan kita ya, lo. Thumbnail untuk kamu stok semalam di YouTube. Stok. Selamat Santai Sehat Indonesia Kuat. Ada pamflet pelatihan desain grafis, diskon, lawan berdialog semalam. Pun gue Jepang. Nah, kita lihat ini dulu. Kamu stok nih warnanya camuh loh. Ada warna habang tarang, ada warna biru ini. Kelihatannya kan sesuai dengan palet warna. Nah, tapi ini kita terinspirasi dari IG-nya Froyonion. Itu tuh kontennya bagus ya. Kontennya bukan hanya masalah desainnya, tapi kontennya ya lumayan lah. Dan itu dulu. Nah, bisa kita lihat ini penyesuaian font. Fontnya kotak-kotak kayak ini itu diberi garis di bawah. Kayak apa kita menyerasikannya. Kalau seandainya tulis kamus stok warna kereda garis-garis di bawahnya tuh, itu namanya stroke. Kalau di Photoshop biasanya blending. Itu kan menambahi sedikit ya, kita tambahi garis itu sudah menambah estetika dari desain itu sendiri. Nah, ini contoh warna yang rancu. Tadi kan kita memandirakan masalah yang sesuai panduan, yang sangar, lawannya kan sesuai palet warna. Nah, kemudian kita yang kuning jadi sini, yang pamflet hari santri sini ada foto tuan guru. Ada apa kawan? Nah, kita perlihatkan warna dulu. Hijau. Biasanya hijau ini kawannya putih. Kuning ke hanya masih rasuk karena di palet warna masih ada yang mengawani kuning ini kawannya hijau. Masih wajar. Itu pulang di background ini ada lambang hari santri semalam. Diletakkan miring kayak itu, diperbesar sebesar-besarnya kemudian diletakkan miring. Itu memang ada beberapa desain orang yang mulah kayak itu. Jadi kita berdasarkan referensi itu kemudian mulah kayak itu juga. Dan selain itu kan nih kak aku loh, kotak ini paling biasa aja Bang desainnya. Ini ada sedikit drop shadow. Mau olah juga sedikit manis sedikit. Ini ada problemnya di sini buat olah desain. Banyak beberapa pamflet yang perhatikan drop shadow ini terlalu tebal. Kemudian warnanya tuh kada jelas arah bayangannya, merata kiri kanan sekelilingan. Orang tuh drop shadow-nya itu bisa dikepinggirkan ke ujung. Ini kan kalau dalam pamflet ini ke kanan. Arahnya apa ke kanan ke bawah. Itu kurang diulah terlihat tipis. Nah, itu perlu juga mencolok lah. Dan ini lagi. Ini warnanya ungu tipis ke hitam-hitaman. Itu ada gradien, kayak pemadukan warnanya sini agak tebal di bagian sini di ujung, di tengah apa gelap terang. Nah, di sini bisa dilihat menyesuaikan ya loh. Terkadang saturasi dari warna ke materi itu kuturunkan jadi abu-abu kayak ini karena sesuai desainnya. Desain pamflet dalam hal ini gelap campur terang biasanya itu orang memakai foto pematerinya pun digelapkan juga. Kalau warna segar kayak hapis nih, jadi mau hapis itu tetap warna kayak ini, warna aslinya natural karena hapisnya segar juga. Jadi memang konteksnya perlu diperhatikan juga. Kita belajar pemaduan fontnya di sini. Di Selamat Hari Santri ini kita belajar paduan font. Di sini ada font yang type writing, yang hand writing. Jadi selamatnya tuh lo kayak tulisan tangan lo. Itu kategori hand write. Santrinya ini yang kategori sans serif. Nah, kita perlu pelajari juga karena belakangan tuh masalah fontnya tuh. Jenis font tuh
Kalau serif itu kayak tulisan Hari Santri ini kategorinya tuh yang kaku, kotak-kotak kayak itu. Itu namanya kategori serif. Kalau sans serif itu kayak Times New Roman kayak Pak. Font Times New Roman tuh ada sudut-sudut di ujungnya, melengkung dikit bawahnya. Nah, itu namanya sans serif. Ya, Pak, banyak kawannya, wa akhwatuhannya banyak. Nah, jadi kayak apa pemaduan font di sini kita lihat. Handwrite ada yang serif. Yang kaku kotak-kotak ada yang bergaris-garis kayak itu. Nah, itu supaya kada terlihat baku. Jadi terlihat lebih dinamis lah, ada statis. Oke. Di desain grafis ini kita melihat di bagian mananya pemaduan fontnya di sini. Dari ada Umariyah, itu keterangannya di bawah anggota divisi KHI. Umariyahnya ini ditulis bold, di bawahnya ini ada ditulis reguler. Nah, itu menentukan juga. Jadi paduannya tuh jangan selalu kita bolah tuh bold, suratan bold. Kemudian kita misalnya bolah reguler, tebalnya reguler suratan, tapi perlu dipadukan. Ada yang bold, ada yang orang tuh pakai satu font aja, tapi ada yang bold, ada yang italic, ada yang reguler biasa. Nah, itu menentukan. Kemudian ukurannya ya, kita lihat di sinilah. Oke. Konsisten lah. Jangan sampai ada terlihat inkonsistensi dalam pembuatannya nih. Kita lihat loh. Yang keterangan pemateri ini kadip ini kalau jelas. Nah, ini ada anggota divisi. Ini ukuran font sama dengan yang sebelah sini. Nah, itu diperhatikan. Jangan sampai tulisan itu bilang Angdip KHI-nya nih sama lawan tulisan khusus internal kamus nih ukurannya sama. Itu perlu, kalau misalnya tulisan kadip kominfonya ganal sedikit, tulisan Angdip KHI-nya tak halus, itu jangan sampai. Inkonsistensi. Kemudian diskon. Ini ulahan Mbak Wardah. Wah, ini kader unggul kita masalah pamflet. Lihat lo, ukuran yang keterangan Ahmad Munir Mubarok, wakil ketua umum Taris Jenderal Demafpuh nih, lawan wakil ketua umum kamus nih, tiga-tiganya ukurannya sama. Itu pulang keterangan pemateri lawan info pendaftarannya ukurannya pun sama juga. Nah, jangan sampai. Kemudian pemaduan fontnya di sini kita lihat gitu rendah nih, diskon fontnya kayak ini, kemudian lainnya kepanjangannya tuh itu pakai model handwrite, itu pemaduan fontnya, situ bermain. Tulisannya lagi berdialog nih, lagi-lagi sini ada paduan font, ada paduan warna yang ditekankan. Lalu tata letak untuk efek-efek tuh itu memanisi sedikit ya. Nah, ada drop shadow, bayangan tipis-tipis manis sedikit, namanya hiasan sedikit. Ada garis di sini melengkung, itu tambahan. Yang penting kita bisa menyerasikan font yang digunakan sesuai konteks pamfletnya apa. Mau pamfletnya Selamat Idul Fitri berarti ada mungkin kita bulah pamfletnya kayak pamflet kamus stok yang warna-warni habang biru tadi. Sesuaikan. Ini loh pasti ada tulisannya tuh, ada yang bold, ada yang italic yang aku pakai itu. Ada yang reguler itu ya. Walaupun fontnya ini sama, tulisan Khaidir Akbar, tulisan Rizky Maulana nih fontnya sama. Itu pulang bawahnya keterangan demisioner kamus angkatan 2012 itu font sama, cuman jenisnya ya, ada yang tebal, ada yang tipis, itu jadi bedakan. Ya loh. Diperhatikan, ini berdasarkan analisa kami waktu 17 Agustusan. 17 Agustusan tuh ada yang sayembara pamflet itu. Yang berhadiah itu. Nah, itu bisa dilihat pemenang pamflet itu Fatmah, padahal yang lain tuh banyak ya pamfletnya bagus-bagus. Dari mana penilaiannya? Itu yang paling ditekankan masalah penyerasian. Fatmah tuh bulan itu Jepang pakai Canva tuh ya, aku pakai template. Template sudah jadi. Nah, tapi di situ tuh serasinya tuh memang menggunakan tuh konsisten. Jadi misalnya itu menggunakan terlihat datar, semuanya terlihat flat, kada pakai drop shadow. Nah, sudah tahan kerda bayangan lo, shadow-shadownya kerda lo. Nah, di situ penilaiannya harus kayak itu, sesuai konteksnya.
Kalau ini aku menggunakannya untuk pamflet berdialog nih, ada drop shadow otomatis di setiap hurufnya pun ada drop shadow untuk tulisan berdialognya, untuk tulisan bingkai yang membingkai narasumber dan host nih ada drop shadow-nya. Nah, itu yang diperhatikan. Lagi-lagi. Kita melihat yang pakai hasil pamflet yang ulahan itu pakai palet warna. Oke. Astagfirullahaladzim. Not responding. Maaf, menyita waktunya sedikit lagi. Beras Mas Didi. Takang deh. Maaf lah, nyita waktunya takang sedikit laptopnya. Lagi keluar laptop biasa ke materi, bismillah. Yam. Nggak ada desainnya. Yam takang nah. Takang nah. Takang bener ya? Penjelasan saya. Ambil sedikit. PPT-nya ada kali gitu. Main di PPT langsung di Adobe Illustrator. Stop presenting, stop sharing dulu. Karena ya mouse-nya. Ini ada. Mas di IG ya. Sudah jadi ada. Tampilan. Oh, ini cakang dia. Ini ya. Masih takang. Suara aku bang baik lah. Tes pemateri. Maaf. Mana kamera? Cek. Maaf, gangguan sedikit takang tadi. Kebaratan aplikasinya, guys. Malah. Iya, ada Bapak pemateri. Jadi kita di sini breakdown terakhir mungkin, karena sebenarnya ada lagi poin pentingnya yang disampaikan, tapi waktunya kita gara-gara kejadian tadi. Bisa dibuka di Instagram, sebenarnya bisa anak melihat di yang September Gemar Baca. Wow. Baterainya lagi, jaringan habis. Baterainya habis. Melihatlah nih di kamera Muhaimin Ismail. Kelihatan pemateri. Ya, September Gemar Baca. Di sini ada yang sesuai palet warnanya di sini kita lihat. Ada warna biru muda, biru agak tua dikit, itu biru tua benar, lawan kawannya pink. Nah, di sini pemaduan warnanya. Ini yang sesuai color palette. Itu pulang ini menyesuaikan karena kita nih bermain warna-warna manis. Otomatis objek-objek yang dipakai pun
itu yang pakai yang imut-imut juga kada kaku. Nah, ini ada bulatan-bulatan, ada gelombang-gelombang kayak itu. Itu menyesuaikan karena warnanya yang digunakan agak manis dikit. Jadi perlu warna-warna kayak ini. Disesuaikan. Ya ada objek-objek bulat-bulat, itu gelombang-gelombang di bawah. Nah, itu. Sudah itu kan dulu. Sisanya kita sesi tanya jawab, nggih. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih pemateri kita pada hari ini. Mungkin sudah saatnya saya buka sesi tanya jawab. Silahkan 3 petanya untuk bertanya masalah GAPES pada hari ini. Silahkan teman-teman ajukan pertanyaannya dan nama di room chat. Teman-teman. Kak Najwa. Silakan dinyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Saya di sini ingin bertanya kepada pemateri mengenai desain grafis kita pada pelatihan desain grafis kita pada pagi menjelang siang ini. Nah, kan kalau pamflet itu orangnya atau pemateri eraser color-nya kan dihapus atau di crop bentuk tubuhnya aja. Nah, kalau di Pixellab tuh kan ada eraser color atau gambar yang penghapus tuh. Nah, untuk menghapus latar belakang layar dari latar belakang si yang pematerinya tuh. Nah, biasanya tuh ada orang juga yang kawa sampai ke layar rambutnya tuh kalau anu. Nah, itu memang ada aplikasinya kah atau memakai eraser color tuh? Alhamdulillah kembali pulang. Oke, terima kasih. Lanjut lagi kumpulkan Mbak moderator. Ya, siap. Panasnya. Ada 2 lagi yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Untuk Muhaimin ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak moderator telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Bagaimana yang dijelaskan oleh pemateri kita tadi, bahwasanya salah satu unsur penting grafis, lebih khusus pamflet atau spanduk dan sebagainya. Kita gunakan di mana kita tuh bisa mendapatkan font-font bagus dipakai lawan pemateri ngulah pamflet. Nah, ada yang kayak tulisan tangan tadi, kemudian ada yang kayak blok TNR. Nah, di mana kita bisa dapat font itu supaya di desain kita tuh fontnya tuh kada beragam. Mungkin itu sekian, terima kasih. Ya, untuk 1 pertanyaan, siapa yang ingin bertanya, teman-teman? Jika Bu. izin bertelepon boleh lah. Bisa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Eko Saputra dari Tajo Pecah. Mengenai pamflet tadi kan sudah panjang lebar dijelaskan oleh pemantik kita, yaitu Mas Haidir Akbar kalau tidak salah nama Sidin. Dari warnanya dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan. Terus pertanyaannya, sebuah pamflet itu kan karena di isinya tuh langsung jelas tuh baik langsung tema kah, waktu dan sebagainya. Nah, itu tuh apakah ada cara atau teknis-teknisnya tersendiri mengenai susunan? Terus misalkan di pamflet itu kan harus ada tema, terus judul tema, terus ada foto-foto pemateri waktu, apakah cukup itu aja atau dijelaskan mengenai penjelasan acaranya tersebut? Nah, bisa, atau kronologi acaranya dibuat di pamflet gitu. Nah, menarik. Terima kasih. Ini padahal
kasih. Sudah ada 3 penanya yang pertanyaannya. Apa saya bacakan dulu pertanyaannya, Pak Matahari? Apa udah jelas? Langsung jawab, Matahari. langsung jawab, Gian mau ingat. Silahkan Pak Matahari. Pertanyaan pertama dari Saudara Najwa mengenai Oke. masalah hapus solar tadi. Hapusnya bagaimana? Oh, iya. Oke, Mbak Najwa, terima kasih Mbak Moderator telah mengulang pertanyaannya sembari mengingat kembali apa yang pernah dipertanyakan. Ya, tadi fokusnya nih ke satu aplikasi Mbak Najwa lah, Pixel Lab tadi loh. Banyak tadi. Tapi kita karena pertanyaan seputar Pixel Lab, oke kita jawab juga sesuai. Pak mendapatkan potong muka orang ya loh. Ada yang manual, ada yang apa tadi? Manual, ada yang otomatis ya. Link. Nah, jadi kalau yang manual biasanya kalau itu tuh ada pakai eraser yang menghapus, kita hapus bergamat. Nah, ada yang kayak itu ya loh. Kemudian di Pixel itu ada job yang menghapus warna color. Nah, iya itu. Menghapus warna itu tuh memang kalau seandainya objek belakang ikam itu warnanya untuk kontras, kayak misalnya kalau kita orang nyambat tuh green screen, blue screen, atau itu ada red, green, hijau, dan biru. Mun kontras warnanya kayak itu bisa aja kita hapus warnanya, jadi muka kita tersisa. Itu detail juga. Tapi ini seandainya muka kayak aku nih loh, muka aku putih bersih, habangnya itu aman aja, mau dihapus warna habangnya. Biasa kan, tapi nih biasanya tuh ada unsur warna habang tuh, nah campuran warna habang. Jadi mau dihapus warna habang dia warnanya. Nah itu problemnya menghapus warna tuh. Jadi kayak apa orang tuh itu orang biasanya kalau pakai Photoshop tuh ada pertama di muhanya itu kalau pakai Photoshop lah, kita yang pakai rumit karena sampai seleksi dulu bagian mana yang hendak dipotong, usah rapi dulu karena hanya ada kena otomatis, jadi itu mau di sampai rambut yang itu yang detail tuh kalau dibacanya itu pakai Photoshop karena softwarenya ya lo toolsnya mendukung. Kemudian kalau apa rambutnya di soal detail itu ada buka apa remove.bg, panjangannya tuh remove background. Nah di grup ngirim remove background tuh lihat tuh aja online ya, masuk Google Chrome, bg masuk, lalu masukkan foto yang hendak, otomatis itu pakai apa namanya tuh, itu teknologinya apa yuk? Itu tuh memang kalau di aplikasi ada aplikasi yang Canva yang berbayar biasanya. Nah itu tuh berbayar kalau full HD lagi. Kalau di remove BG tadi terbatas. Nak upload foto, nak mengcrop foto otomatis di sana, dipoto di detail jauh lumayan detail. Yang aku bulah pamflet yang desain grafis itu, pelatihan desain grafis itu aku motong. Jadi karena perlu zoom mata sakit. BG jadi tentu ke Adobe Illustrator supaya di atasnya itu terlihat tebal loh, jadi di bawah itu kayak hantu itu nah. Menilai kuliah itu jangan hilang ke bawah. Itu kada dapat di Pixel Lab. Itu. Intinya buka website remove BG Mbak Najwa. Tanpa manual tuh, itu otomatis. Terus HD itu sekali Iya, aja. Oh iya. Karena kualitas HD itu cuma sekali aja. Di remove BG tadi lo sekali aja kita download yang kualitas full HD, kada HD biasa aja. Tapi kada pecah bang, asalkan fotonya yang kemasukan fotonya kada pecah. Tapi muhanya pecah dulu, ya apa hasilnya. Jadi usahakan masukkan foto yang memang HD bujuran, nah. Ya betul resolusinya pengaruh. Selanjutnya pertanyaan Ismail, langsung aja moderator lah.
Muhammad Ismail tadi takut masalah download font yang manis-manis ya. Nah, jadi untuk penggunaan font itu kita sesuai kriteria yang katakan baik tadi, ada pemaduan font loh. Gimana download font? Jadi pertanyaan kita itu lagi. Sebenarnya tapi kada ingat tadi. Ingatan. Jadi itulah download font tuh sebenarnya kalau di Google langsung pilih ya, itu tuh banyak situs-situs soal maksudnya pakai di Davon. Aku tulis di kolom .com. Nah, itu. Di situ banyak pelajari kategori yang kayak misalnya hurufnya tuh apa tadi bentuknya tuh itu namanya serif misalnya. Itu namanya handwrite, itu ada kaligrafi, itu perlu dipelajari kategorinya, tinggal klik download jadi zip, itu diekstrak. Itu baik ikam masih HP di Pixel Lab misalnya dari folder masuk itu pulang ikam pakai Photoshop ya membukanya dari situ juga. Itu pulang seandainya di laptop font itu .davon.com, bukan hanya di aplikasi-aplikasi editing ya masuknya, tapi sampaikan ke aplikasi kayak Microsoft Word ikam, sampaikan ke Slogim ikam, kayak kita bakal ke PPT pun ke PowerPoint-nya masuk juga. Jadi buat diekstrak tuh masuk ke suratan aplikasi yang mengandung unsur ketik mengetik. Iya. Itu. Sudah terjawab Muhammad lah? Sudah. Alhamdulillah. Gaskan pertanyaan yang ketiga langsung dari saudara Eko tadi lah. Saudara Eko Saputra dari Tajau Pecah. Jadi kalau Eko tadi itu bertakun apa-apa aja yang bagian paling penting yang disampaikan dalam suatu pamflet. Kita berbicara seputar pamflet. Tokon Mang, kalau orang salah membuat konten yang bagus tuh, bisa lihat IG Imin. IG Imin tuh Imin Presiden 2024. Itu contoh membuat konten dengan pertanyaan yang membuat orang tuh menggeser ke slide-slide berikutnya gitu. Dengan pertanyaan, kalau dalam marketing online tuh digital marketing itu ada namanya copyright. Itu tuh jadi gawian malahan tuh. Menggawi mengolah teks-teks kayak itu, nah narasi-narasi yang informatif kayak itu, yang naratif. Itu tuh jadi malahan jadi duit orang. Karena itu mempengaruhi, karena ada juga psikologinya juga. Itu masalah konten ya, lo kita berbicara yang lebih spesifik masalah pamflet tadi. Yang kita lihat tuh pamflet orang ini penuh dengan tulisan macam-macam itu. Pamflet sebenarnya informasi loh. Dan sebagaimana yang kita paparkan ini masalah desain ini fokusnya value atau nilai tambahan orang. Stop di konten kita lalu membaca. Tentu perlu desain yang menarik supaya orang tertarik tadi. Jadi seandainya kita penuhi dengan tulisan yang kada jelas, orang tuh malah men-skip dalam hitungan 1-3 detik, orang malah men-skip. Skip jangan. Banyakan koler membaca orang. Sebenarnya kita cukup cantumkan nama acara, self improvement, itu pula yang di bawahnya pelatihan desain grafis, tema, narasumber, itu cukup 1 atau 2 yang menonjol. Sisanya kan disebutkan dalam CV materi, karena ada sesi lain yang disebutkan. Ada perlu kita menjual pemateri habis-habisan dituliskan prestasinya ranking 1 SD, ranking 1 MTS. Nah, itu pulang masa info pendaftaran diulas sesingkat-singkatnya, dianak di bawah. Kalau aku sebenarnya lah, kalau seandainya ada kebebasan tersendiri mulai pamflet tuh untuk info pendaftaran tuh, bahkan kalau bisa dicantumkan sesimpel mungkin. Contohnya kayak pelatihan desain grafis ini simple loh. Maksudnya tuh cuma dicantumkan waktu, media apa kita menggunakan acaranya nih, lawan jamnya, waktu, tempat, dan tanggal gitu. Itu aja yang perlu ditampakkan di informasi kita tuh, karena kita memang hendak menyampaikan seputar kapan loh
lawan apa acaranya itu aja yang tampilkan. Lawan siapa materinya. Ada kalau seandainya info pendaftaran biasanya itu disuruh berkunjungi ke BSN. Tapi hanya di PDD itu tuh sesuai instruksi bagian acara dan bagian ketua pelaksana itu tuh sesuai 40 orang. Tapi sebelumnya kita mengajukan kayak apa seandainya ini aja yang dicantumkan. Sisanya orang dialihkan, biasanya ditulis di bawahnya more info. Untuk informasinya yang lain, yang selanjutnya itu bisa kunjungi Instagram. Jadi orang dialihkan ke situ. Yang penting kayak orang tertarik dan kemudiannya beralih ke Instagram mencari informasi selanjutnya. Itu yang paling penting. Dan perlu seberataan tulisan itu dituliskan di pamfletnya. Itu berdasarkan hasil pengamatan dari berbagai macam pamflet-pamflet orang seluruh dunia, Bang. Orang kayak itu aja nulis, sekarang dituliskan orang di pamflet. Tapi kadang apa? Dah, Eko, habis dah, 3 aja. Jadi saya kasih kedua hidup apa kan Bang Matahari? Nggih, sarah aja. Asal laptop hanyar habis ini nggih. Kayak tanpa materi sebenarnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya beri 2 penanya saja untuk sesi kedua ini. Dan saya tentukan tadi yaitu saudari Mona Alyukna dan Raudah. Silahkan. Mona atau Raudah ya. Itu ini nyaman. Berapa ya kali yang 1001 font? Kedengaran kah? Silakan, Mbak. Assalamualaikum, Ge. Jadi Unha betakun nih lawan pemateri tentang apa namanya? Itu itu biasanya pemateri itu mengedit satu pamflet itu pakai berapa aplikasi, Pang? Terus tentang Pixel Lab tadi itu kan rasanya gratis loh. Nah, kekurangannya dari aplikasi yang gratis ini apa? Kan kayak Adobe tuh rasanya berbayar loh. Kendalanya itu di aplikasi gratisnya apa pemateri, Ge? Ini itu dulu. Terima kasih. Ya, selanjutnya saudari Raudah. Oke, bismillah. Terima kasih sebelumnya untuk moderator. Ini bertakon materi kayak mendownload bahan-bahan gasan mendesain nih. Misalnya tadi lo jar gasan pamflet Idul Adha. Berarti ciri-cirinya tuh kayak ada sapi-sapinya kan otomatis itu mendownload lo bahannya. Sedangkan malam tuh pernah yang di Saimbara pamflet fotonya itu yang PNG, tapi pas dimasukkan ke aplikasi ke Pixel Lab juga foto yang lain itu ada yang hilang. Nah, jadi kayak apa yang membedakannya itu Nas? Mendownload yang background yang kalau hilang dengan kada hilang kayak itu Nas. Itu aja. Oke, sudah selesai. Bisa masalahnya menjawab. Langsung aja nih. Ya. Bismillah. Nggih pun begamatan. Pertanyaan saudari Mona Alyugna, Masya Allah, Wakatum. Izin menyampaikan materi di sini, nggih, berbagi. Jadi tadi masalah apa dulu tadi Mona tadi? Pertama tadi masalah apa Mon? Sedikit poin pertama lupa nah. Berapa aplikasi yang dipakai biasanya gasan mengedit satu pamflet tuh? Oh iya ya. Oke, terima kasih. Kalau sendiri tuh aplikasi yang dipakai itu diri pakai Pixel Lab karena sudah nyaman Pak, itu benar ya. Sebenarnya terkadang ada yang rumit pakai itu. Yang lebih sederhana pakai Canva misalnya, lebih sederhana. Template-templatenya sudah ada. Tapi memang ketujuh pakai itu nah kalau pandangan aku pribadi. Tapi seandainya itu tergantung, kalau kalian terserah kalian lah pakai aplikasi apa senyaman mungkin, sebebas mungkin, lah menggunakan aplikasi apa, anak berapa aplikasi. Kalau aku sebenarnya satu aja, Pixel Lab aja. Kecuali ada yang kada kau dijangkau Pixel Lab. Pola apa tuh? Yang pamsan tuh awak tuh yang kayak betipis-betipis bihilang itu. Nah, itu kalau udah di Pixel Lab kada kawa boleh kayak itu.
Jadi itu tuh keulah di laptop. Itu kan kalau di laptop pakai Adobe Illustrator, kalau di HP pakai Pixel Lab. Tapi kalau biasanya kayak warna-warna, biasanya ada foto pemateri misalnya lo, foto pemateri itu agak kurang jelas, warnanya misalnya kurang bagus, saturasinya dan sebagainya. Untuk mengatur warna biasanya aku bukakan ke Adobe Lightroom dulu. Adobe Lightroom atur warna, saturasi, itu ketajaman macam-macam, sudah disimbangkan warna muhanya, kulitnya anyar, dibawa ke remove background dulu, remove background yang website tadi, dihapus backgroundnya jadi muhanya aja, lalu hanya dimasukkan di Pixel Lab. Dah, itu ya. Ada banyak aplikasi Bang padahal. Itu kan ada Lightroom tuh kalau perlu pewarnaan, kalau seandainya ada perlu pewarnaan ya pakai Pixel Lab aja. Kalau kayak desain yang ada tadi loh, yang pamflet desain grafis tadi tuh warnanya cuma abu-abu loh, bah dibawa di Pixel Lab ada pengaturan color-nya, color settingnya itu diturunkan saturasinya sampaikan paling habis, jadi kerja saturasi itu kayak tingkat apa ya, warnaan tuh nah, kepekaan warna kayak itu nah saturasi itu. Jadi mau tinggikan saturasi warna tuh, muha yang asalnya ada habang sedikit jadi corak habangnya tuh lebih tinggi. Kalau diturunkan jadi warna putih keabu-abuan, itu saturasi warna. Pancak tadi kita ulang-ulang masalah saturasi lah. Kalau kontras tuh seandainya muha kita ini putih, baju ini hirang, kalau dinaikkan kontrasnya maka muha ini putih benar, baju ini hirang benar, gelap benar. Tahu aja Pak masalah itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mana tadi masalah apa tadi? Kekurangan data. Soalnya kan Pixel Lab itu Kekurangan aplikasi gratis lah. Ini gratis Bang Pixel Lab tuh. Tapi tahukah ada premiumnya atau ada lah? Nggak tahu lah. Karena dari umurnya kita buat itu pikirannya ribet. Ya. Nah jadi Edo tadi kalau untuk Pixel Lab tuh gratis loh. Kalau seandainya kita berbayar itu cuma iklannya dihilangkan karena selama ini iklannya ada terus. Tapi mau hendak kalau iklan tanpa bayar, download aplikasi mod-nya yang modifikasinya di UC browser atau di Google Chrome. Cari di YouTube yang mood toh, aplikasi mood. Atau matikan data. Atau matikan data, hilang iklan. Sambil mengedit sambil matikan data. Tapi ya untuk fitur-fiturnya ada kelebihan atau kekurangannya. Tapi untuk Canva itu memang ada. Canva tuh kalau kita ada bayar, itu terbatas, template yang disajikan terbatas, gitu hendak menggunakan yang kayak menghapus background tuh, mengambil muhanya aja, motong awak kayak itu nah yang otomatis tuh. Di Canva tuh untuk yang gratisan karena kawa, tapi untuk yang bayar kawa. Untuk yang bayar pun ada juga tambahan tersendiri. Itu Jopang algoritma pembuat aplikasi itu. Seandainya menyajikan yang gratis sebataan, makanya kalau dapat penghasilan duit selain iklan. Jadi selain iklan macam-macam tuhnya, kalau seandainya bayar kami tawarkan fitur-fitur ini dia tambahan. Tapi untuk penggunaan Photoshop, kalau software-softwarenya di laptop, Photoshop, Adobe Illustrator atau Adobe Premiere itu untuk video loh. Itu biasanya ada aja bajakannya tuh nyaman mengaplikasikannya itu benar ya. Tapi kalau kita seandainya sudah jadi itu jadi mata uang kita, mata pencaharian kita. Kayak kita nih ngedesain tuh jadi pekerjaan kita. Jadi saran jangan pakai aplikasi-aplikasi yang bajakan lagi. Aku Pixel Lab tuh gratis ya, kan yang gratis ya ambil iklan masih. Palingan ada Illustrator menarik karena kada bisa mengedit pakai, kada bisa mendownload yang berbayar, jadi tahun kerja duitnya juga. Jadi download yang bajakan aja. Tapi kalau seandainya kita sudah ada nama untuk keperluan komersil, baiknya itu kita pakai yang berbayar supaya sumber duitnya itu kada haram. Masya Allah. Itu aja nggih. Itu petakunan Sitra udah. Bagaimana cara mendownload bahan untuk desain yang tanpa background, yang kotak-kotak putih biasanya tuh ada yang tetap, ada pas dimasukkan ke APK. Ya kita sebelumnya kita kenali format foto dulu. Foto tuh yang ada yang kada background, misalnya muha lo, awak nih, atau gambar buah, misalnya kada backgroundnya transparan, itu namanya formatnya PNG, tulisannya PNG. Kalau JPG itu biasanya ada backgroundnya masih. Kalau PNG itu yang, jadi caranya buka Google Chrome, tulis keperluan kita download gedung PNG. Karena keluar kayak ini
Ya Allah, ketarangan ge. Problem kita nih kayak ini. Biasanya karena dikirim SSN-nya gen di kamus 2020. Pokoknya problem kita tuh habis kita download loh, masuk ke situs ke Google Chrome nih, tulis download PNG. Tulisannya PNG. Langsung kita pilih berandam, keluar karena save as image, langsung download gambar. Itu problem kita tuh instan. Yang asalnya PNG formatnya pas kita bawa ke aplikasi, biasanya ada transparan. Sebenarnya kalau kita mematuhi peraturannya, protokolnya, step by step-nya tuh, pas dapat fotonya, picik fotonya dulu sekali, masuk ke websitenya. Itu masuk ke websitenya lagi, masuk. Itu ada di bawahnya tuh tulisan sesuai panduan ya, Bang. Jangan mencari tombol pintas, misalnya tulisan download, picik download. Itu suruhnya masuk login. Biasanya di website PNG3. Tulislah PN. Itu salah satunya aja, sebenarnya banyak lagi yang aplikasi. Tadi karena Google Chrome ada di website-nya. Jadi kalau sesuatu yang karya bagus, yang mudah dimengerti dan mudah dikenal oleh para pengguna. Sebelum yang lain acara nih pada ada hari juga itu, ada masuk. saya Ini benar harus silakan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama kepada bersama saudara Haidir. Silakan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Cek kamera aja. Bersama.
Silakan teman-teman. Dengan itu yang foto ada. Mana linknya? Kalian muka kameranya. Teman-teman. Bagaimana Pak sudah divisi dokumentasi? Ya teman-teman aktifkan dulu kameranya untuk sesi foto bersama dengan pemateri kita yang sangat luar biasa. Sebentar aja nggih. Ya tidak apa-apa ini. Sudah kan teman-teman? Bisa foto bersamanya? Kita mulai. Yuk. Aba-aba ya. Dokumentasi. Halo. Satu, dua, tiga. Apa belum buka? Ayo aktifkan dulu teman-teman kameranya. Rizky Bon Guring, Bon Guring Rizky. Sekali nah. Rizky Bon Guring Satu. Ibu apa ya? Terima kasih sudah kita foto bersama. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ada beberapa hal untuk masalah pengambilan sertifikat. Jadi untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk mengisi absensi yaitu bukti kehadiran dengan screenshot dan untuk bergabung ke grup WhatsApp nanti di sana ada disampaikan hal-hal yang mengenai masalah pelatihan desain grafis pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah acara kita pada hari ini sudah selesai dan sangat lancar dan terima kasih kepada pemateri dan teman-teman semuanya telah berpartisipasi pada acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan dan kekurangan. Saya tutup pelatihan desain grafis pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih pemateri. Makasih UU. Makasih. Apa itu lele? Ayo makan. Mudahan soalnya laptop hanyar Amin ya Allah. Bisa minta lawan Pak Imin, nggih. Selaku Kadif KHI. Mudahan. Selamat ulang. Kami belum makan di sini ya Allah. Amin. Tolong mengoperasikan PPT tadi bujur-bujur lah. Itu aku bilang PPT-nya sampai jam 3, Jo. Mengirimnya juga hanya Raja. Pemateri Bapak.
Sangat antusias ke materi. Antusias apanya? Ada kadipnya langsung mawasi belakang nah. Nggak bebas. Semangat banget dari bulan pamflet. Evaluasi lah nih si Ikung nih. Dievaluasi nih. Halo? Ada aja ingin di situ. Ada aja Iya, ingin di evaluasi situ. lah. Ingatan.